kita yaitu Bapak Ustadz Samit, yaitu tentang masalah Sirah Nabawi. Marilah acara ini kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menghimbau pada bapak-bapak semuanya, dimohon untuk maju ke depan supaya ilmu kita bisa menyambung kepada kita semuanya. Yang di belakang mohon untuk maju ke depan. Kepada Bapak Ustadz Fatin, waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allah yusalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi balligh maqasidana waghfir lana ma madha amin tadhkur jiran bidhi sanami mazajtu dam'an jara min muqlatin bidami ya Rabbi waghfir lana ma madha ya wasi'al Allahumma salli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awjaba alaina li talibil ilmi. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati segenap daripada para hadirin sekalian yang hadir pada kesempatan kali ini, kita berdoa kepada Allah semoga salat maghrib kita dan ibadah-ibadah kita dan kehadiran kita di masjid ini mengikuti ta'lim, semua kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan kita mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil. Wassalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian yang berbahagia, saya sebelum membahas kisah yang berikutnya, kalau kemarin kita terakhir membahas kisah bagaimana kitab Taurat bicara tentang Nabi Muhammad dan kedatangannya, sifat-sifatnya, kedatangannya dijelaskan di dalam kitab Taurat. Itu kemarin, bulan yang lalu, Pak. Tapi sekarang saya mau tanya dulu sama Bapak. Ini kita di bulannya, di bulan apa namanya Pak? Bulan Safar. Bulan apa Pak? Safar. Bukan Safar. Kalau Safar itu orang Jawa bisa ngomong Safar. Jadi yang pertama itu dia bukan bulan Muharram Pak. Suro,
apa namanya? Suro, terus sapar, mulut, sering mulut. Apa lagi Pak? Apa? Iya. Iya begitu itu. Ini Jawa. Kalau dalam takwimul hijriyah, kalender hijriyah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Itu Pak yang benar mah. Jadi Bapak mengikut Jawa apa mengikut takwimul hijriyah Pak? Oh, hijriyah versi Jawa. Oh, berarti Islam Nusantara. Masya Allah. Jamaah sekalian yang berbahagia, saya tanya begitu, kenapa Pak? Kok saya nanya begitu, kenapa? Alasannya satu Pak. Alasannya bahwa ketika kita berada di satu bulan, tidak boleh kita meyakini bulan tersebut penuh dengan kesialan. Tidak boleh kita meyakini bulan tersebut penuh dengan ketidakenakan. Nah, bulan Safar ini dari dulu sampai hari ini masih ada berkembang berbagai macam keyakinan yang salah terhadap bulan Safar. Kalau bulan haji itu bulan beruntung Pak. Tahu kenapa beruntung katanya Pak? Yang hajatan banyak yang datang. Oh ini. Tapi kalau bulan Safar yang kondangan jarang. Ini keyakinan yang salah yang harus kita buang. Maka saya tanya bulan Safar, itu berarti ada sesuatu yang harus kita perhatikan. Saya tanbih sekarang, saya warning sekarang diri kita agar kita membersihkan akidah di bulan Safar. Jangankan sekarang Pak, dulu Pak, ada di zaman Khalifah Umar bin Khattab di satu wilayah di timur namanya Mesir, yang waktu itu Mesir belum menjadi negara, masih menjadi wilayah daripada kekhalifahan umat Islam, yaitu masih dipimpin oleh seorang gubernurnya namanya Amr bin As. Siapa namanya Pak? Terjadi Pak keyakinan yang salah terkait apa? Sungai Nil. Sungai apa Pak? Sungai Nil. Belah mana Pak Sungai Nil Pak dari kita Pak? Belah mana Pak? Lawetan ya. Lawetan. Sungai Nil tuh Pak. Kata masyarakat begini Pak, ngadu sama Amr bin As, ngadu. Amr, ente jadi gubernur, apa sikap ente? Dulu kami belum memeluk agama Islam, kami menyembahkan, kami berkorban untuk Sungai Nil. Ada binatang kami korbankan, ada manusia kami korbankan, sehingga air yang mengalir di Sungai Nil itu selalu banyak dan mengalir ke persawahan tempat pertanian kami untuk bercocok tanam. Sekarang kami setelah memeluk Islam kagak pernah melakukan pengorbanan begitu, kagak pernah kami menyembah kepada Sungai Nil, sekarang menyembah kepada Allah. Kenapa Sungai Nil ini mengering hari ini? Diprotes Pak. Kira-kira ini gubernurnya beriman apa kagak Pak? Amr bin As kira-kira ngikutin keinginan masyarakatnya apa kagak Pak? Amr bin As bingung Pak, sebingung-bingungnya. Akhirnya dia mengirimkan surat permohonan keputusan kepada khalifah, kepada presiden ketika itu Umar bin Khattab yang berada di Madinah. Kirim surat Pak, wahai khalifah, saya di demo ini sama masyarakat, tapi saya di demo sama masyarakat, saya kagak kabur, saya temuin dia. Ada nggak presiden yang suka kabur kalau di demo sama masyarakatnya? Ada nggak? Ada. Ini cerita sono Pak, bukan cerita sini, bukan cerita sono di Mesir Pak zaman dulu.
Ketika di demo sama masyarakat, masyarakatnya orang kabur. Masyarakatnya, pemimpinnya orang kabur. Temuin tuh Pak masyarakatnya. Apa yang kamu minta? Apa yang kamu sampaikan kepada saya? Ayo sampaikan. Karena ada Pak gubernur seperti gaya Amr bin As-nya ada Pak. Ada nggak Pak? Waktu di demo di sebuah ibu kota, di sebuah negara, ketika di demo lalu gubernurnya datang, ya kamu maunya apa nak? Kan gitu. Ada nggak Pak? Paham nggak Pak? Paham ya? Paham, udah bagus dah. Nggak usah saya sebutin, nggak usah. Ini mah cerita. Jadi ngaji sejarah nih, nggak apa-apa ya. Jadi ketika kemudian berkirim suratnya meminta keputusan kepada Umar untuk menetapkan kira-kira sikap yang terbaik menyikapi permintaan daripada pendemo yang di Mesir bagaimana? Akhirnya suratnya si Amr bin As ini dijawab oleh Umar dengan 2 surat. Surat yang pertama surat untuk Amr bin As sebagai gubernur. Surat yang kedua adalah surat untuk Sungai Nil selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Surat yang pertama dibaca Pak sama si sama si Amr bin As. Dibaca. Lalu di bawahnya ada tulisan, tolong sampein sama Sungai Nil surat ini. Akhirnya surat untuk Sungai Nil itu Pak dilemparkan ke Sungai Nil. Lalu isi suratnya bagaimana? Wahai Sungai Nil, kami adalah hamba Allah, saya adalah hamba Allah, engkau adalah hamba Allah. Kalau engkau kering dengan izin Allah, maka keringlah, kami ridho. Tapi kalau kau basah, banyak airnya, banjir airnya dengan izin Allah, maka kami ridho. Kalau Allah perintahkan kau banjir kembali, maka banjirlah engkau wahai Sungai Nil. Habis surat dilemparin Pak, besok paginya hari Sabtu kalau kagak salah di dalam sejarahnya, paginya airnya melimpah ruah. Jadi kira-kira Pak, presiden yang begitu benar apa salah Pak? Kalau yang jagain hujan pakai pawak itu benar apa salah Pak? Jawab itu. Salah apa benar Pak? Masya Allah. Mudah-mudahan kita punya pemimpin yang akidahnya benar Pak ya. Mudah-mudahan kita punya pemimpin yang akidahnya lurus, yang bisa menjaga akidah umat dari dunia sampai nanti bahagia di akhirat. Amin ya rabbal. Tuh Pak, kita harus buang keyakinan yang salah. Udah Pak, jangan ke situ lagi ceritanya, ntar cerita politik lagi nih Pak, ribet sih ya. Kita lanjut nih Pak ya. Jamaah sekalian yang berbahagia. Nah, sekarang kita akan menceritakan bagaimana cerita Nabi Muhammad di dalam, kalau kemarin Taurat, sekarang di dalam Injil. Dalam apa? Injil. Nanti kalau bisa ada waktu, saya akan sampaikan juga ada pemikiran atau pemikiran pergerakan yang terjadi sebelum diutusnya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau misalkan kita ada pertanyaan besar misalkan dalam pikiran kita, kenapa kok orang-orang sebelah kagak nerima kenabian Muhammad? Kenapa kok orang sebelah itu musuhi banget Nabi Muhammad? Ini Pak jawabannya di sini. Nah, jamaah sekalian yang berbahagia, tabsyirul Injili, kabar gembira kedatangannya Nabi Muhammad di dalam kitab Injil. Saya mau tanya Pak, kitab samawi ada berapa Pak? Ada berapa? Ada berapa? Iya betul Pak. Jangan terbakar tangan Pak ya. Yang pertama Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Taurat sama Nabi Musa, Zabur sama Nabi Daud,
Injil sama Nabi Isa. Nah sekarang yang kita bacakan keterangannya, yaitu keterangan yang terdapat dalam kitab Injil. Basyara Isa alaihi salam qaumahu fil Injil bil farqalit wa ma'nahu qaribun min Muhammadin aw Ahmadin. Nabi Isa alaihi salam memberikan kabar atau memberikan berita. Kenapa dikatakan berita gembira? Karena kedatangan Nabi itu sangat ditunggu-tunggu oleh kaumnya. Jadi kalau misalkan ada Nabi ngomong sama kaumnya, kalimatnya basyara, kabar gembira, itu berarti berita yang disampaikan Nabi Isa itu sangat ditunggu-tunggu. Orang Nabi Isa, orang Yahudi itu pengen Nabi yang terakhirnya dari bangsa dia. Saya tunggu nih, siapa ya yang jadi Nabi dari bangsa saya? Siapa? Ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi daripada orang-orang Yahudi ketika itu. Nabi Isa memberikan kabar gembira kepada kaumnya yang terdapat di dalam kitab Injil tentang orang yang dinanti-nantinya, yang sudah dekat tentunya kalau Nabi Isa telah menggambarkan berita tersebut. Siapa? Yaitu Muhammad, atau juga disebut dengan nama lainnya, yaitu Ahmad. Wa yusaddiquhu fil Qur'an, dan Allah pun membenarkannya di dalam Al-Quran. Qaulallahi ta'ala, akan perkataannya Allah subhanahu wa ta'ala fi surah As-Saff, pada surah As-Saff. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. As-Saff ayat yang ke-6. Jamaah sekalian berbahagia, ini Nabi Isa ngomong, Pak, dan dibenarkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dikutip kalimatnya, Pak. Wa idh qala, dan ketika telah berkata Isa bin Maryam. Jadi Nabi Isa punya bapak apa enggak, Pak? Saya ulangi lagi pertanyaan, Pak. Nabi Isa punya bapak apa enggak, Pak? Berarti Siti Maryam punya suami apa enggak, Pak? Ini zaman dulu, Pak, orang kagak curiga. Kalau zaman sekarang, Pak, ada emak, enggak ada bapak, Pak. Kira-kira ini perempuan suci apa perempuan apa? Jablay. Astagfirullah. Jangan bilang jablay. WTS biar sopan. Kalau maling biar sopan, koruptor. Apa namanya? Koruptor. Emang orang Indonesia selalu menghaluskan istilah ya. Menghaluskan istilah. Kalau kalau selingkuh, yang orang tukang selingkuh namanya pelakor, ya, atau pebinor. Ya itulah, Pak. Masya Allah. Orang Indonesia selalu, Pak, mati dibilang meninggal, padahal udah aja dibilang mati. Benar nggak, Pak? Orang Quran aja bilangnya mata yang mutu mautan fahuwa mayyitun, mati, Pak, bukan meninggal. Kita kadang-kadang dihaluskan sehingga ketika kita ngomong mati itu meninggal, seakan-akan kita pindah dari tempat sini ke tempat sono doang. Padahal mati itu maksudnya kagak ada kesempatan kembali untuk menyembah kepada Allah. Selesai. Begitu, Pak, prinsipnya mati itu. Sekarang kita masih ada, Pak. Makanya ayat tentang kematian itu jelas, Pak. Ketika kemudian dia mati,
ya sudah, nggak ada kesempatan. Dia cuma punya cita-cita dua kan orang yang mati itu, Pak. Yang pertama dia sedekah, yang kedua dia jadi orang soleh. Kata Allah, nggak bisa, udah selesai teh. Itu namanya mati, Pak. Kalau meninggalkan berarti meninggalkan tempat. Suatu saat bisa kembali. Emang Bapak kalau mati bisa kembali? Katanya, kagak bisa. Gila gitu. Kalau misalkan udah mati bisa kembali lagi begitu. Ketika kagak ditahlil dia protes gitu misalkan, kok gua gak ditahlilin gitu ya? Ya enggak, Pak, semuanya udah selesai. Urusan yang tahlil itu urusan yang hidup, Pak, keluarganya. Benar Pak, benar Pak? Yang kaya silahkan, yang sederhana silahkan. Yang kaya misalkan tahlil sampai 40 hari, Pak, kira-kira boleh apa kagak, Pak? Boleh, siapa yang larang? Cuma yang kasihannya tukang ngajinya, Pak, kelamaan, capek gua ngaji mulu gitu ya. Apalagi yang ngaji kuburan 40 hari 40 malam di kuburan, kira-kira Bapak sanggup apa kagak, Pak? Woi, sanggup gak 40 hari 40 malam di kuburan? Sanggup enggak, Pak? Tapi nggak dibayar, sanggup nggak? Woi, kalau orang kaya, Pak, 40 hari malam gua bayarnya satu orang 5 juta, kira-kira pada berebut apa kagak nih orang, Pak? Itu ada, Pak, ada yang begitu. Orang kaya ada. Di sebuah kampung, Pak, di sebuah kampung yang dekat rumah Ustadz Samit itu, Pak. Berarti di mana itu, Pak? Ada yang begitu. Makanya gini, Pak, kalau yang kemudian ada anak yang kemudian mau berbakti, mampunya hanya 7 hari, ya sudah 7 hari. Mampunya cuma 3 hari, ya sudah 3 hari. Atau mampunya saya kagak undang tetangga, karena undang tetangga harus kasih makanan, harus kasih ini, harus kasih itu. Udah saya tahlil sama keluarga saya aja. Keluarga saya emang gak dikasih apa-apa, alhamdulillah. Dia mah ikhlas, daripada tetangga diundang tapi kagak dikasih apa-apa pada ngegerutu, apalagi amil. Kadang-kadang ngegerutu we amil, mana amil, sini ada amil apa enggak nih? Woi, amil yang mandiin jenazah nih. Masya Allah. Makanya, Pak, kalau udah istilah yang sudah yakin, pasti pakai aja istilah itu. Kalau mati ya mati, jangan diganti dengan kata-kata yang lainnya. Jamaah sekalian berbahagia. Jadi Maryam ini ibunya Nabi Isa. Yang ini disalah kaprahkan. Makanya Al-Quran mengatakan Isa bin Maryam, bukan Isa binullah. Ingetin nih, Pak, baik-baik, Pak. Al-Quran mengatakan Isa bin Maryam, Isa anak laki-lakinya Maryam. Tetapi yang salah di orang sebelah mengatakan Isa ibnullah, Isa adalah anaknya Allah. Ini salah. Makanya Quran membenarkan kesalahan yang terjadi ketika itu, Pak. Lalu Nabi Isa ngomong, Pak, nih, ya Bani Israel, orang Israel, ini Rasulullah, kamu kan udah percaya saya ini utusan Allah. Kasarnya begitu, Pak. Saya yang membenarkan kitab Taurat. Kalau kamu dulu percaya sama Nabi Musa kitab Taurat, maka saya benar sama dengan Musa yang membenarkan kitab Taurat adanya. Saya ngikut kepada Nabi Musa, wa mubasyiran, dan aku kasih kabar gembira nih buat kamu. Nanti setelah saya, sebelum saya ada Musa, ada Daud. Sesudah saya nanti ada nabi yang berikutnya, ya'ti min ba'di, dia datang setelah kehadiran saya. Ini berarti sebelum Nabi Isa diangkat sama Allah, Pak. Nabi Isa terbunuh apa diangkat sama Allah, Pak? Diangkat. Ketika dikejar
oleh orang-orang yang sangat membangkang kepada Islam, kepada syariat agama Allah. Lalu kemudian Pak, di dalam Al-Quran itu digambarkan ceritanya, diserupakan Pak, Nabi Isa dengan orang yang membangkangnya. Siapa Pak? Yudas Iskariot. Dan yang disalib bukanlah Nabi Isa, tetapi adalah Yudas. Nabi Isa dengan kemahakuasaannya Allah angkat ke langit, dan nanti fi yaumil qiyamah atau qabla qiyamatil kubra, Nabi Isa turun nanti menghancurkan kesyirikan di alam dunia yang dilakukan oleh manusia-manusia yang mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Jadi nanti salib-salib itu dipatahkan, dihancurkan oleh Nabi Isa. Makanya ada yang kemudian memplesetkan, nanti Tuhan kami akan datang pada hari kebangkitan, katanya begitu. Bukan Tuhan elu Paul, itu Nabi kita, Nabi Isa alaihi salam. Diplesetkan Pak ceritanya. Nah jamaah sekalian yang berbahagia, kata Quran namanya Ahmad. Wa qad wassafal masihu, dan sungguh telah memberikan keterangan Nabi Isa terkait sifat-sifat daripada Nabi Muhammad, bi'awsaf, dengan sifat-sifat la tantabiq, yang sifat ini kagak pernah sesuai dengan yang lainnya. Digambarkan oleh Nabi Isa Pak, begini illa ala nabiyina, kecuali sifat itu bersesuaian dengan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Isa itu menggambarkan sifat-sifatnya. Manusia yang lain tuh kagak pernah Pak sama seperti yang digambarkan Nabi Isa tentang orang itu, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu kemudian berkata ia, sesungguhnya Muhammad itu dia orangnya, karakternya selalu melakukan penghinaan kepada amal-amal yang salah. Ngerti nggak Pak? Amal-amal yang salah Pak, menyembah berhala kagak boleh. Makanya dulu Pak, ketika ada orang-orang yang kemudian tersinggung dengan ucapan Nabi Muhammad lantas mau dibunuh ketika itu. Dan memang karakternya begitu. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Ketika melihat kemunkaran, orang menyembah kepada Tuhan selain Allah, itu munkar. Kita harus katakan itu buruk Pak, itu kemunkaran. Karena salah satu karakteristik umatnya Nabi Muhammad, amar ma'ruf nahi munkar. Itu karakter umat Nabi Muhammad begitu Pak. Makanya kalau ada 17 Agustusan acaranya ceramah agama yang diisi oleh ustadz, ini bagus apa jelek Pak? Tapi kalau 17 Agustusan yang diundang artis dangdut organ tunggal, ini kira-kira munkar apa ma'ruf Pak? Woi dengerin, munkar apa ma'ruf Pak? Maafin Pak, kagak ada penyanyi dangdut yang yang berjasa besar untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saya katakan, maka tidak pantaslah kita perayaan 17 Agustus dengan berpoya-poya, berpesta-pesta berlebihan. Jangan. Woi, jangan. Woi, ini bangsa kita sekarang lagi diuji Pak dengan berbagai macam ujian. Kalau hari kemenangan, hari 17 Agustusnya diisi dengan joget-joget di istana, astagfirullahalazim. Woi,
Kira-kira gimana coba ini? Woi, astagfirullahaladzim. Udahlah, banyakin minta ampun. Semoga bangsa kita diampuni dosanya oleh Allah. Nah, begitu ya Pak ya? Jelas Pak? Woi, jelas tidak? Jadi Nabi Muhammad itu Pak, yang salah dikatakan salah ala khati'ati, yang salah dikatakan salah oleh Muhammad Pak. Akan tetapi bukan hanya mengatakan salah, Nabi Muhammad mengajarkan yang benar. Wa innahu yu'allimuhum jami'al haqqi. Dan Nabi Muhammad kemudian mengajarkan kepada mereka akan seluruh kebenaran-kebenaran. Jadi ketika kemudian dia mengatakan itu salah, itu kagak benar, yang benar mana Muhammad? Ini yang benar, gitu. Jadi jangan cuma nyalah-nyalahin doang Pak, nggak boleh. Karena Nabi Muhammad menyontohkan ketika kita mengatakan salah, maka kita harus sampaikan mana yang benarnya. Li'annahu laisa yantiqu min indihi, karena sesungguhnya bukanlah dia bicara dari dirinya. Jadi Nabi Muhammad ngomong bukan berdasarkan hawa nafsunya, bukan. Bal yatakallam bikulli ma yasma'. Akan tetapi Muhammad itu ngomong apa yang diomongin oleh Nabi Muhammad seluruhnya bersumber dari apa-apa yang didengarnya. Artinya maksudnya Pak? Artinya gak Pak? Dia ngomong dari yang didengarnya. Karena Nabi Muhammad kagak bisa baca, kagak bisa nulis Pak. Berarti kalau Nabi Muhammad kagak bisa baca, kagak bisa nulis, Nabi Muhammad kagak bisa bohong Pak dengan Al-Quran. Apa yang dibaca, apa yang diucapkan, itu yang didengarnya. Maka ayat yang kemudian ketika wahyu itu diturunkan oleh Allah melalui Jibril kepada Muhammad, Nabi Muhammad tidak disuruh nulis, tidak disuruh nulis, tapi Nabi Muhammad disuruh ngikutin apa yang dibaca Jibril alaihi salam. Maka pantas kalimatnya bal yatakallam bikulli ma yasma'. Apa yang diucapkannya adalah semua yang didengarnya. Coba. Wahada, ini sifat Nabi Muhammad, sifat. Wahada ma warada fil Qur'anil Karim fi suratin Najm. Dan hal ini sesuai dengan keterangan yang ada di dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala pada surah An-Najm, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kata Allah, dan tidaklah dia ngomong dari hawa nafsunya kecuali tidak lain dan tidak bukan adalah Allah yang mewahyukan kepadanya. Coba, itu masih karakter Nabi Muhammad. Wa qad warada fil Injil. Bukan hanya Quran Pak yang bicara menguatkan daripada ucapan Nabi Isa. Bahkan di Injil yang sekarang Pak, itu masih ada. Saya ulangi Pak, di Injil yang sekarang tentang cerita Nabi Muhammad itu masih ada. Namanya Injil Barnabas. Injil apa namanya Pak? Barnabas. Alladzi dhahara mundu zaman qarib, yang telah nampak sejak beberapa waktu. Kita bisa baca di Injil Barnabas bahwa ada keterangan Nabi Muhammad nanti setelah Nabi Isa akan datang Pak. Tetapi sayang beribu sayang Pak, setelah dibaca oleh beberapa orang, ada tangan-tangan yang tak bertanggung jawab menghilangkan Injil Barnabas itu, dan dengan alasan untuk disimpan agar tidak rusak Pak. Kalau Injil Barnabas itu dibaca oleh kebanyakan orang, maka banyak orang yang kemudian menerima kenabian Nabi Muhammad
dan banyak orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah Pak keterangan yang jelas di dalam kitab Injil. Sekarang saya akan lanjutkan ceritanya tentang harokatul afkari, pergerakan pemikiran sebelum diangkatnya Muhammad sebagai nabi dan rasul. Diceritakan di sini bahwa yang namanya afkar itu pemikiran. Kalau mufradnya fikrun, fikrah biasanya kita sebut, ya. Makanya ada istilah namanya ghazwatul fikri atau fikrah, Pak. Kalau ghazwatul fikri itu berarti perang pemikiran, ya. Nah, kalau di sini afkar berarti pemikiran. Nah, perang pemikiran atau pergerakan pemikiran yang terjadi sebelum diutusnya Nabi Muhammad dilakukan oleh siapa? Bukan orang biasa, Pak, tetapi oleh para ulama-ulama mereka atau para rahib-rahib mereka. Rahib mereka. Jadi kalau misalkan sekarang apa berarti Pak? Kalau orang Kristen apa misalnya Pak? Pendeta mereka. Fakanal Yahud, dan adalah orang Yahudi, dia menganggap dia akan mengalahkan orang-orang Arab. Jadi dari dahulu Pak, dari dahulu orang Yahudi itu selalu menginginkan orang Arab itu kalah dengannya, selalu. Kenapa orang Arab itu pengen dikalahkan oleh orang Yahudi? Karena orang Yahudi sangat berekspektasi bahwa Nabi yang terakhir itu dari kaumnya. Nabi yang ditunggu itu dari orang Yahudi, Pak, nanti yang diangkat oleh Allah. Tapi ternyata tidak begitu sesuai dengan keinginannya. Faqad haddatha Asim bin Amr bin Qatadah. Lalu kemudian telah menceritakan Asim bin Amr bin Qatadah tentang seorang laki-laki dari kaumnya. Qalu, mereka berkata, hanyalah dia mengajak kepada kami untuk meluk agama Islam. Da'anal Islam ma'a rahmatillahi ta'ala. Yang kalau kami diajak kepada Islam, lalu kemudian kami mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ma kunna nasma' min ahbari Yahudi. Apa-apa yang kami dengar begitu daripada rahib-rahib orang-orang Yahudi. Tuh Pak, kunna, kata mereka itu akan lebih utama dibanding kami, katanya begitu Pak. Sedangkan kami, kata mereka, ahlu syirki, kami ini adalah pengikut kesyirikan. Wa ashabu authan, dan kami ini adalah penyembah berhala. Itu kata orang Yahudi Pak. Makanya orang Yahudi sama orang Nasrani itu benci banget Pak dia. Gak suka. Emang orang Yahudi mah keyakinannya tauhid Pak, dari dulu juga. Cuma dia karena kesombongannya yang tinggi kagak ngakuin Nabi dari orang Arab, ya sampai sekarang dia kagak ngakuin Nabi Muhammad Pak. Coba aja Bapak lihat orang Yahudi Pak. Dia monoteis juga Pak, monoteis, bukan multi teis, bukan banyak Tuhan, tetapi
monoteis, satu Tuhan. Tapi tentu Tuhannya berbeda keyakinannya dengan kita. Kalau kita Allah, kalau dia, kalau nggak salah nih Pak, dalam kitabnya namanya Yahweh. Apa namanya Pak? Yahweh. Elohim. Ntar pakai ini deh. Apa nah? Yang kemarin itu di Syekh Panji apa gue bilang? Apa? Assalamualaikum. Itu orang Yahudi Pak. Walaupun mereka monoteis, tapi Tuhan mereka dengan Tuhan kita berbeda Pak keyakinannya. Kalau kita tauhidnya benar kepada Allah tanpa mengurangi syariat sedikit pun, kalau mereka tauhidnya iya tapi mengurangi syariat karena dia tidak sempurna keimanannya, karena dia tidak percaya Nabi yang terakhir yaitu Nabi Muhammad. Begitu Pak. Nah jamaah sekalian yang berbahagia, wa kanu ahlu kitab, dan mereka itu kan ahli kitab. Mereka orang-orang Yahudi itu Pak, dia itu tahu Pak mana yang benar, mana yang salah, tahu dia. Tahu Pak orang Yahudi itu sebenarnya, karena indahum ilmun, karena di sisi mereka punya ilmu. Akan tetapi kami kagak punya ilmu. Ini kata orang Arab nih. Kata orang Arab, laisa lana, akan tetapi kami tidak punya ilmu Pak. Maka kemudian ketika kami mendapati kedatangan daripada Nabi yang terakhir, ya. Jadi ketika orang Yahudi datang nih Nabi yang terakhir Pak, kan orang Yahudi kagak mau ikut Nabi yang terakhir. Akan tetapi kami kemudian meyakini Pak, falamma ba'athahu Allahu rasulahu Muhammadan ajibna. Ini kata orang Arab gini Pak, maka manakala Allah mengutus Muhammad sebagai Rasul, ajibna, maka kami terima. Kami orang Arab yang kagak punya ilmu seperti mereka, kami terima Muhammad. Ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, kami terima. Oh benar, itu benar. Memang Nabi Muhammad itu benar, jadi Rasul, benar Muhammad. Kami terima. Hina da'ana ilallah wa arafna. Akan tetapi fa'amanna wa kafaru, kami beriman kepada Muhammad, wa kafaru, dan mereka itu kafir kepada Nabi Muhammad. Tuh Pak, ini udah bunyi ya Pak ya, udah Pak ya. Jadi sampai wa kafaru ini Pak udah ya. Udah, jadi udah Pak. Jangan panjang-panjang Pak taklim, apalagi taklim sejarah ya. Mau yakin udah kayak habis maghrib nyender tembok, udah kayak didongengin Pak cerita. Apalagi yang di belakang suruh maju ke depan dari tadi ngejedok baik. Tapi karena memang ujian kita, tapi saya mah Pak bener ya gini Pak, Bapak udah datang ke masjid sholat jamaah taklim itu udah bagus Pak. Bener bagus apa Pak? Apalagi kalau apa namanya khusyuk mendengarkannya enak tuh Pak. Udah datang udah bagus Pak. Kalau urusan pinter, urusan belakangan. Tapi yang benar dulu yang paling Pak. Benar Pak? Iya. Kan begitu benar. Ini insyaallah yang hadir di sini setelah sholat maghrib taklim, insyaallah jadi orang-orang yang benar semuanya Pak. Karena yang disebut, yang dipuji oleh Allah adalah minas siddiqin, orang-orang yang benar Pak. Orang yang benar, bukan orang-orang yang pandai, bukan Pak. Nabi Muhammad nggak pandai diangkat jadi nabi, benar nggak Pak? Kalau seandainya zaman itu Pak, yang pandai diangkat menjadi nabi bukan Nabi Muhammad, saya yakin Pak bukan itu. Makanya sekarang yang penting jadi orang benar. Kalau pinter, insya Allah kalau Allah takdirkan pinter, kita jadi pinter. Maka enggak semuanya orang harus jadi ustadz Pak, enggak semuanya. Woi dengerin nih.
Enggak semua orang harus jadi ustaz, paham nggak? Tapi semua orang harus belajar. Tuh Pak, kalau semua orang jadi ustaz, ntar yang jamaahnya siapa? Saya tanya siapa? Lah harus bagi-bagi hasil Pak. Jamaah segala yang berbahagia, itu saja Pak. Jadi pesan saya mengambil cerita ini bahwa yang namanya Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad, itu bukan karena kepandaiannya, tetapi karena kebenarannya dalam perbuatannya diangkatlah menjadi nabi dan rasul. Begitupun pula nabi-nabi yang lainnya. Maka kalau Bapak ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya cita-citanya jadi orang pintar, tetapi jadi orang yang benar, yaitu orang yang beriman kepada Allah. Makanya ayat Al-Mujadilah ayat yang 11 kalau nggak salah sana dikatakan Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Beriman dulu dan berilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Begitu Pak ya. Jadi orang benar dulu Pak ya. Kita tutup dengan doa Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا وارزقنا فهم واسع الحكمة بالصالحين برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Sekian terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya ya. Terima kasih. Yang bertanya belum sempat terjawabnya, nanti lain waktu insya Allah terjawab. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina